Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih kemenangan dan pengharapan Kristus. Hari ini kita masih mengadakan ibadah secara daring sebagai wujud iman dan bertanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penyebaran virus corona. Karena itu, Majelis GKI Sangkerah mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir melewat dan memberkati kita semua dalam ibadah hari ini. Marilah kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kami datang beribadah memuliakan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kami bersukacita menyambut berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah yang kelima ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam pengharapan saat menjalani situasi yang serba tidak pasti karena pandemi COVID-19. Ibadah daring memang membuat kita terasa jauh karena belum dapat berjumpa secara langsung. Tapi tetap membuat kita dekat di dalam cinta kasih Kristus.
Adapun tema ibadah minggu kelima Paskah hari ini ialah menjadi batu hidup. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk menjadi batu hidup yang memberitakan pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Di tengah pandemi COVID-19, kita pun tetap dapat bersaksi melalui karya kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita hendak mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan sekaligus juga kita memohon pimpinannya pada saat kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu di dalam kerendahan kami. Kami menyadari akan banyaknya dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau yang menilik sedalam-dalamnya hati kami. Engkau yang mengetahui segala perbuatan dan perkataan kami. Sungguh ya Bapa, kami tidak hendak berdalih untuk membenarkan diri kami, melainkan dengan berdiam diri, kami menantikan akan kemurahan dan belas kasihan-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah kami, supaya kami boleh tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Bahkan juga kiranya Engkau berkenan untuk menjadikan kami batu-batu yang hidup, yang membangun kemuliaan Allah, yang menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, pimpinlah dan sertailah kami semua, supaya hati kami dan pikiran kami boleh terbuka untuk menyambut sabda-Mu itu, dan kami menerimanya dengan penuh sukacita. Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu itu. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini akan diambilkan dari surat 1 Petrus atau surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya bacakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan,
kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi ada satu bagian yang sangat menarik, yaitu yang terdapat pada ayat yang kelima. Pada ayat itu dituliskan, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya ayat ini merupakan pusat dari perikop bacaan kita. Dan itu berarti bahwa setiap kita dipanggil untuk membangun suatu rumah rohani. Apa yang dimaksudkan dengan rumah rohani? Sesungguhnya tidak lain adalah gereja atau persekutuan umat beriman. Dan setiap orang, setiap anggota dipanggil untuk ikut berperan dan berfungsi di dalam membangun rumah rohani tersebut. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang harus berperan dan berfungsi di dalam proses pembangunan rumah rohani tersebut. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada kategori atau pembagian bahwa ada anggota yang aktif dan anggota yang pasif. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dan semestinya setiap orang ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan
peran dan fungsi masing-masing. Dan hal itu juga sesungguhnya menegaskan bahwa tidak boleh kita membuat pembedaan antara peran dan fungsi yang penting dengan yang kurang atau tidak penting. Tidak ada pilihan sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting, sangat tidak penting. Tidak ada pilihan semacam itu. Kenapa? Karena setiap peran dan fungsi itu sama pentingnya. Tidak ada peran yang besar dan kecil. Semuanya mempunyai arti tersendiri. Dan sekaligus juga saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran umat sebagai batu hidup itu menunjukkan bahwa setiap orang itu tidak tergantikan. Nah, saudara yang saya kasihi, lalu apa yang perlu kita perhatikan di dalam membangun rumah rohani tadi? Kalau kita menjadi batu yang hidup, yang hendak dipakai oleh Allah untuk membangun rumah rohani, lalu apa yang penting untuk kita perhatikan bersama? Ada 4 hal yang penting untuk kita perhatikan, sesuai yang saya kasihi. Yang pertama adalah seharusnya Yesus Kristus itu yang menjadi batu penjuru. Tidak boleh ada yang lain. Batu penjuru dalam suatu bangunan itu mempunyai makna, mempunyai arti yang sangat penting. Karena batu penjuru itu bukan hanya menjadi fondasi tetapi juga yang menentukan bentuk bangunan. Apakah suatu bangunan itu berdiri tegak, berdiri dengan benar, sesuai dengan apa yang diharapkan, ataukah ternyata bentuknya miring, tidak seperti yang diharapkan. Dan itu sangat bergantung dari keberadaan batu penjuru tersebut. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja atau persekutuan umat beriman juga harus selalu mendasarkan diri pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja harus senantiasa mengacu pada apa yang dikehendaki oleh sang batu penjuru tadi. Apa yang diharapkan oleh sang batu penjuru supaya gereja itu betul-betul menjadi gereja. Ketika gereja mulai meninggalkan atau mengabaikan atau tidak lagi mengacu pada Tuhan Yesus sebagai hal yang utama, bukankah gereja dengan mudah berubah menjadi lembaga-lembaga yang lain? Entah itu lembaga bisnis, di mana setiap orang berusaha mencari kepentingan atau mengejar kepentingannya sendiri, kepentingan kelompok, berusaha untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu buat dirinya atau buat kelompoknya. Atau gereja dengan mudah juga menjadi seperti partai politik. Ada oposisi, ada oposan, ada intrik-intrik, ada faksi-faksi, kelompok-kelompok. Atau juga menjadi lembaga-lembaga sosial yang lain. Ketika Tuhan Yesus tidak menjadi acuan, tidak menjadi dasar, tidak menjadi batu penjuru bagi gereja, gereja mudah sekali kehilangan rohnya yang sejati. Oleh karena itu penting bagi setiap umat yang beriman untuk senantiasa mendasarkan diri pada Yesus Kristus sang batu penjuru itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya kasihi, persekutuan orang beriman ini mempunyai prinsip pengikat, yaitu kasih persaudaraan.
Kasih persaudaraan itulah yang seharusnya menjadi pengikat satu dengan yang lain. Bukan kepentingan-kepentingan yang menjadi pengikatnya. Kalau kita bergabung dalam sebuah kelompok, entah itu misalnya kelompok olahraga, kelompok hobi, apa yang menjadi pengikatnya? Kepentingan dan kesenangan. Saya punya kepentingan yang nampaknya bisa terpenuhi di sana. Saya punya kesenangan yang nampaknya bisa disalurkan di sana. Dan ketika kepentingan atau kesenangan itu ternyata tidak terpenuhi, ya bubar, saya keluar. Saya tidak lagi menjadi anggota dari kelompok itu. Tidak demikian dengan persekutuan umat beriman. Yang menjadi pengikat adalah kasih persaudaraan. Yang satu menjadi saudara bagi yang lain dan begitu juga sebaliknya. Pentingnya kasih persaudaraan itu adalah bahwa dengan menghayati dengan penuh kesungguhan kasih persaudaraan itu, maka akan lahirlah kepedulian satu dengan yang lain. Bahkan juga dengan kasih persaudaraan itu, persekutuan ini, umat yang beriman ini dapat atau dimampukan untuk menangkal atau menghindar dari berbagai kejahatan. Sebagaimana tadi yang dituliskan di dalam surat 1 Petrus tadi, ada bermacam-macam kejahatan yang mesti dijauhi, yaitu tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah. Yang mana semuanya itu dengan mudah akan menghancurkan persekutuan itu. Tetapi jikalau di sana dihayati dan diwujudkan dengan penuh kesungguhan kasih persaudaraan itu, maka ada ketulusan dalam relasi satu dengan yang lain, ada kepedulian satu kepada yang lain. Kasih persaudaraan itu juga tidak tergantikan agar supaya gereja tetap menjadi gereja, tetap menjadi persekutuan umat yang beriman. Hal yang ketiga yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap anggota, setiap umat yang beriman dipanggil untuk memiliki kerinduan terhadap firman Allah. Digambarkan dalam surat 1 Petrus tadi, seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu air susu itu sungguh sangat penting bagi bayi. Karena ia akan memberikan pertumbuhan yang sehat dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Bayi yang mengkonsumsi ASI biasanya jauh lebih tahan terhadap berbagai macam penyakit ketimbang bayi yang tidak mendapatkan asupan ASI. Gambaran ini sungguh sangat menarik. Firman Tuhan yang ditekuni dengan penuh kesungguhan tidak hanya sekedar dibaca sebagai sebuah rutinitas, tetapi dibaca, direnungkan, dihayati, dan sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan umat yang mengimaninya. Maka firman itu sungguh akan memberikan pertumbuhan iman yang sehat. Dan sekaligus juga dalam tanda kutip memberikan kekebalan terhadap berbagai macam godaan-godaan yang dapat membawa umat jatuh ke dalam dosa. Kerinduan untuk membaca firman bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan rutin, tetapi sungguh-sungguh dihayati, direnungkan, dan diamini kebenarannya. Hal yang keempat, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga menjadi batu hidup, berarti juga menjadi imamat yang kudus. Kalau kita mendengar kata imamat, maka jelas bahwa ini berkaitan dengan keimaman. Setiap orang yang beriman memiliki imamat yang kudus. Itu adalah anugerah dari Allah. Nah, sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama,
seorang imam itu adalah orang yang memiliki akses kepada Allah. Umat biasa itu kan tidak punya. Yang punya akses kepada Allah itu hanya imam. Dengan kata lain, imam ini mestinya memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, yang mesra dengan Allah. Selain daripada itu, salah satu tugas dari imam adalah menaikkan kurban bakaran, persembahan umat kepada Allah berupa hewan kurban. Nah, tetapi di dalam surat 1 Petrus tadi kita membaca, bukan kurban bakaran yang dinaikkan oleh umat yang beriman, tetapi persembahan rohani. Setiap orang beriman memiliki relasi pribadi yang baik dengan Allah, dan sekaligus juga di dalam kehidupannya ia memberikan atau menaikkan persembahan rohani bagi Allah. Apa yang dimaksudkan dengan persembahan rohani tadi? Saudara yang saya kasihi, segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Allah dan untuk menyatakan atau mewujudkan kebaikan bagi sesama, menyatakan solidaritas kepada sesama, itulah persembahan rohani. Dan itu berarti terjadi di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Allah, untuk menyatakan solidaritas kepada manusia, itulah persembahan rohani. Nah, sesuai yang saya kasihi, saat ini kita berada di dalam suasana yang masih terus dipenuhi dengan kecemasan karena wabah COVID-19 atau COVID-19 tadi belum tuntas diatasi. Munculnya atau mewabahnya virus ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga ternyata sudah menghantam dunia ekonomi. Saya mendengar berita beberapa waktu yang lalu ada sekian juta orang sudah kehilangan pekerjaan. Ini yang bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh dan sebagainya. Tetapi bahkan yang memiliki usaha pun sudah mulai cemas. Sanggupkah bertahan? Sampai kapan virus ini akan bertahan? Akan terus ada. Sampai kapan virus ini dapat teratasi? Setiap orang menghadapi permasalahan-permasalahan. Baik yang berkaitan dengan mewabahnya virus maupun juga persoalan pribadi, kesulitan-kesulitan pribadi yang dihadapinya. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada sisi yang lain kita juga melihat ada banyak orang yang menyatakan solidaritasnya untuk mereka yang terutama paling lemah. Membantu sesamanya dengan berbagai macam usaha yang menurut saya sangat kreatif. Ada orang yang melihat bahwa penjual makanan yang biasanya cukup laku, ya, oleh karena wabah ini pesanan mulai berkurang, pelanggan tidak berani datang, sehingga kemudian menyebabkan penghasilannya pun menurun. Lalu kemudian berinisiatif memesan makanan kepada pembuat makanan itu, lalu makanan yang telah dipesan dibagikan kepada mereka yang kurang mampu. Ini salah satu contoh kreativitas, membantu pihak yang satu untuk membantu pihak yang lain. Dan masih banyak contoh-contoh lain, membantu tanpa membedakan siapa yang akan dibantu. Itulah persembahan rohani yang sudah diperbuat. Saya yakin bahwa kita juga sudah terlibat dengan cara-cara kita sendiri, dengan keberadaan kita sendiri. Nah, apa yang kita lakukan bukan semata aksi sosial, tetapi inilah persembahan rohani. Inilah peran dan fungsi batu hidup di dalam membangun persekutuan umat beriman, di dalam menyatakan atau menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini, juga di tengah-tengah
situasi yang sulit dan berat ini. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita untuk menjadi batu hidup adalah panggilan yang ditujukan untuk setiap orang. Oleh karena itu marilah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Dasar dari keberadaan dan kehidupan kita. Mari kita kokohkan kasih persaudaraan di antara kita. Dan kemudian nanti juga bisa meluas dengan sesama kita. Mari kita terus rindu untuk menekuni firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari terus bergiat di dalam menaikkan persembahan rohani. Supaya kemuliaan Allah boleh dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dan kesejahteraan sesama kita juga boleh dihadirkan pula di dalam kehidupan di antara manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita kembali menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini, kami tetap mendapatkan kesempatan dan diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah yang kami lakukan tidak seperti biasanya, melainkan kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi ya Tuhan, biarlah penghayatan kami akan peribadatan ini tidak berkurang sama sekali, oleh karena kami dalam keadaan yang memisahkan diri satu dengan yang lain. Tuhan tetap hadir di rumah kami masing-masing, di dalam peribadatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang berjuang dan terus berusaha mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terutama kami doakan para tenaga medis yang seringkali mempertaruhkan keselamatan atau nyawanya untuk mengatasi penyakit ini. Mereka yang berhubungan langsung dengan para pasien yang menderita COVID-19. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat terus berjuang untuk memulihkan para pasien yang dipercayakan kepada mereka. Lindungi juga keluarga mereka, supaya mereka boleh tetap utuh bersama-sama sesudah COVID-19 ini berlalu. Kami doakan untuk setiap orang yang saat ini sedang menderita sakit, baik karena COVID-19 maupun juga oleh penyakit-penyakit yang lain, oleh karena kelemahan organ-organ tubuh mereka. Ya Tuhan,
Berkatilah setiap upaya penyembuhan dan pengobatan yang diberikan kepada mereka. Pakailah usaha-usaha itu untuk memulihkan kesehatan mereka. Berikanlah kesabaran, ketabahan, dan juga semangat kepada setiap orang yang sedang sakit ini. Kami doakan mereka yang sedang bergumul oleh karena berbagai persoalan di dalam kehidupannya, baik yang berkaitan langsung dengan mewabahnya COVID-19 ini maupun yang tidak secara langsung disebabkan oleh karena wabah tersebut. Berbagai pergumulan, kesusahan, kesulitan hidup yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, kami doakan kiranya Tuhan berkenan untuk menolong mereka, mengangkat beban kesulitan dan kesusahan hidup mereka, dan memberikan jalan keluar kepada setiap anak-Mu ini. Kami doakan pemerintah dan bangsa kami di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, tetapi juga sekaligus kepada rakyatnya, agar supaya bahu-membahu bersama-sama mengatasi wabah ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sehingga kehidupan dapat segera dipulihkan dan kehidupan dapat berjalan secara normal kembali. Kami doakan untuk gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun gereja-Mu ini berada. Pakailah gereja-Mu juga untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kasih dan kuasa-Mu kepada dunia ini. Biarlah gereja-Mu juga terus-menerus menaikkan persembahan rohani bagi kemuliaan-Mu dan juga bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Pimpin dan sertailah gereja-Mu supaya gereja-Mu tetap setia kepada panggilannya. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa syafaat kami dengan doa seperti yang Kristus ajarkan kepada kami, murid-murid-Mu dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo seperti yang tertera pada layar, atau mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur yang telah kita siapkan dengan melandasinya dengan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 3 hingga 4 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan sebagai tanda dan wujud ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, namun kami tetap mengingat berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di tengah keadaan kehidupan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi batu yang hidup, untuk memberitakan kebenaran, kasih dan damai di tengah dunia yang gelap. Karena itu, marilah kita tetap setia menyatakan kuasa Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu untuk menjadi batu hidup di tengah dunia ini. Kami hidup bersaksi di dunia yang gelap ini. Jadilah sahabat Kristus yang menjadi berkat di dunia ini. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.